Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-mukarram akhina wa guru Haji Ma'ruf Amin mulai Suparman Kasengan lagu makin setelah haji berubah menjadi Ma'ruf Amin, tabarruk dengan nama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sekarang juga beliau sebagai ketua LD NU Lombok Tengah, lembaga dakwah Lombok Tengah. Beliau adalah komandannya. Nanda kami tercinta ketua DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan. Sehingga alhamdulillah wa syukurillah remaja di sini kena lalu jadi ketua polisi di ketua. Kalau polisi ni kena tahu siap saja. Siap salah siap, goblok siap goblok. Puraya kena kamu goblok siap goblok. Kamu tidak becus siap tidak becus. Nah ini polisi ni kamu. Nah siap ya, siap benar siap salah, siap dipukul, siap mati, siap tiar. Nah ini sumpah prajurit harus seperti itu. Alhamdulillah kena lalu jadi ketua remaja sehingga di sini dinamis. Alhamdulillah wa syukurillah. Kemudian para jamaah ibu-ibu, terutama ibu-ibu, masya Allah ini nonek kelemak kayak persiapan untuk persiapan nuzulul Quran. Yakin baik ibu-ibu semua pengorbanan niki tidak sia-sia, akan mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat selawat Nabi berkali-kali saya bilang sama pelunggur Zami, insyaallah apapun yang ada di hadapan kita akan selalu dimudahkan oleh Allah berkat selawat Nabi. Dan saya sudah praktik bertahun-tahun, banyak kasus masalah yang saya hadapi dan saya berkali-kali membaca selawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, menamu 10 salat sekali munas di Allah Ta'ala. Ya Allah, saya memiliki masalah, selesaikanlah dengan berkat selawat Nabi. Dan alhamdulillah selalu masalah-masalah yang dia hadapi selesai dengan baik. Niki berkat selawat Nabi. Maka kemarin di pengajian Sawi yang tambah, apabila kita sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, denik pada lupa nunas di Allah Ta'ala. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasihmu sekalipun dalam keadaan mimpi. Dia lepas ni, dia lupa. Asal tak berselawat kepada Rasulullah SAW, dia berselawat doa supaya pelungguh juga mohon kepada Allah. Ada sabau dipertemukan oleh Allah kekasih Allah namanya Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah, walau manaman, sekalipun dalam keadaan bermimpi. Apabila seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijamin ninggalnya nanti husnul khatimah.
Dendek girang cerita mengambur-gamburkan cerita bahwasanya saya bertemu dengan Nabi, kecuali kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ia tak bercerita awak biar baik dari Rasulullah dalam mimpi. Karena makom kita sudah sangat beruntung kalau kita bertemu dalam mimpi. Tetapi kalau makom para aulia, para wali, niki bertemu rohnya, jasadnya dan rohnya. Itu bisa bertemu. Itu keajaiban daripada kekeramatan daripada para waliullah. Seperti Ibrahim Ad-Dasuqi, kemudian Abul Hasan Asy-Syadzili, kemudian Ahmad Ar-Rifai, kemudian Said Ahmad Badawi Al-Makki, kemudian juga Maulana Syekh Qutbul Aqtab, Sultanul Ulama, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka itu setiap hari bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makomnya dia. Tetapi makom kita berdaya dalam mimpi sekali saja sudah sangat beruntung. Lagu delik pada lupa nunas di Allah tadi ada satu pedai bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muntah berdaya Rasulullah dalam mimpi sekalipun berberu-beruah. Karena Rasulullah sudah punya biodata yang jelas, biografinya yang sudah jelas, khalqan wa khuluqannya sudah jelas. Tetapi kadang-kadang kita bermimpi melihat beliau tidak sesuai dengan biodatanya. Kadang-kadang kita lihat hitam, kadang-kadang kita lihat macam-macam. Kembali kepada kita yang bermimpi. Namun sholah pada berdait dengan Rasulullah SAW berarti keimanan kita bagus. Belik-belik syukur oleh Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, kita memperingati nuzulul Quran. Karena Al-Quran ini salah satu mukjizah yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan mukjizah kepada para nabi sesuai dengan eranya. Misalnya di eranya Nabi Allah Musa, di sana ahli sihir. Sihirnya luar biasa di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka Allah memberikan senjata untuk mengalahkan semua sihir-sihirnya Nabi Allah Musa, yaitu senjata namanya tongkat. Tongkat ini tertantang si Fir'aun, wahai Musa, kalau kamu memang betul seorang rasul utusan Allah, mari kita bertanding dengan ahli sihir yang saya miliki. Maka tantangan itu dijawab oleh baginda Nabi SAW. Maka semua ahli sihir ngumpul di satu tempat, masing-masing mengeluarkan sihir. Arsa keteh Nabi tali menjadi ular, arsa keteh batu menjadi naga, arsa keteh macam-macam. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, lemparlah tongkatmu itu. Maka Nabi Allah Musa melempar tongkatnya, semua sihir-sihir yang menjelma menjadi naga, menjadi ular, menjadi macam-macam ditelan semua oleh mukjizatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian tongkat ini tidak hanya membatalkan atau mengalahkan sihir, juga bisa mengeluarkan mata air. Ketika Bani Israel pada waktu itu, ya Musa, kalau kamu betul menjadi seorang nabi, maka coba datangkan mata air. Batu belik ini sebongkah batu besar. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Musa, fadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata ain. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa memukul batu niki, langsung niki meluncur 12 mata air. Yang 12 mata air ini karena Bani Israel 12 suku, masing-masing suku diperuntukkan. Famfajarat min husnata asyarata ain. Qad alima kullu unasin masyrabahu. Masing-masing sudah mencari bagian-bagian. Tidak hanya itu tongkatnya Nabi Allah Musa alaihissalam, yaitu bisa membelah laut sehingga Nabi Allah Musa alaihissalam lulus dari serangan Fir'aun.
terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka itu disebut dengan hari kemenangan Nabi Allah Musa melawan Fir'aun. Maka hancur tenggelamlah Fir'aun pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka setiap 10 bulan Muharram kita selalu menyenangkan keluarga. Apabila kita menyenangkan keluarga pada tanggal 10 bulan Muharram itu, kita tidak akan mendapat susah selama setahun. Ini Islam akan sedang Muharram. Maka pemerintah kita, Bupati Lombok Tengah mengadakan Hari Rahman Rahim Day. Hari Rahman Rahim Day. Tanggal 10 bulan Muharram, Anjelu Jumat, Anjelu Sabtu, yang penting tanggal 10 bulan Muharram ditetapkan sebagai Hari Rahman Rahim Day. Maka pemerintah kita menyantuni anak yatim, menggembirakan semua aparat-aparatnya. Supaya apa? Setahun penuh tidak akan mendapat musibah kesulitan. Nah, itu mukjizatnya Nabi Allah Musa, karena eranya era sihir. Kemudian di eranya Nabi Allah Isa, di eranya Nabi Allah Isa alaihissalam, pada eranya adalah ahli pengobatan, kedokteran. Maka luar biasa ilmu kedokteran di eranya Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Allah Isa, ilmu pengobatan, sehingga dengan air putih saja dia dibacakan kemudian sembuh. Orang yang tidak pernah melihat dunia dari lahirnya kemudian diobati oleh Nabi Allah Isa menjadi orang yang bisa melihat. Sampai Allah memberikan kepada Nabi Allah Isa yang tidak pernah diberikan kepada dokter manapun, menghidupkan orang mati biiznillah. Biiznillah. Maka Nabi Allah Isa pada eranya dia adalah era ilmu kedokteran. Kemudian jarak 500 tahun dengan Nabi Allah Isa alaihissalam, muncullah seorang nabi namanya Muhammad ibnu Abdillah. Nah, nabi kita Muhammad SAW eranya dia sampai sekarang. Maka Allah memberikan, mempersenjatai dengan Al-Quran. Al-Quran ini tidak bisa ditanding. Dan sampai sekarang nantang Al-Quran, nantang. Karena sekarang eranya Nabi Muhammad SAW era jahiliyah. Kemudian sampai era teknologi yang canggih, sampai era orang keluar angkasa. Maka Allah memberikan kepada baginda Nabi SAW melebihi daripada kepandian umat manusia pada saat sekarang ini. Kalau sekarang manusia bisa ke angkasa luar, astronom itu lebih jaga engkah. Dan alhamdulillah astronom Islam yang pertama kali ikut program ke angkasa luar itu Pangeran Sultan bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, seorang pangeran mahkota, anaknya Raja Salman yang sekarang ini, namanya Pangeran Sultan bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dia naik ke angkasa luar, ikut astronom, dan itu latihannya 3 bulan. Kemudian 3 bulan berikutnya latihan di udara kosong sampai dia lulus sehingga bisa ikut. Ajaibnya ketika di angkasa luar dia mendengar suara azan Masjidil Haram. Ajaibnya, tetapi orang-orang non muslim tidak mau bercerita, dimilih bercerita. Tetapi Sultan bin Salman pada tahun 1981 ditayangkan di TV Saudi Arabia, diwawancarai bagaimana keadaan di luar angkasa sana dan berapa bulan persiapannya. Ternyata bulanan. Sedangkan baginda Nabi SAW diberikan mukjizat lebih tinggi dari itu, namanya Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ini hanya sebentar. Persiapannya juga tidak pernah ada persiapan.
Maka di dalam ayat disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdi lailan. Isim nakirah kode nakirah mah tufidul qillah, arah seberang. Sedangkan orang-orang yang belum sampai kepada di mana baginda Nabi Isra Mi'raj, belum nyampe ke sana. Nah, ini mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga Al-Qur'an. Al-Qur'an niki nantang. Sampai sekarang tantangan niki belum bisa dijawab dan tidak ada yang mampu menjawabnya. Padahal dalam sekolah kita sekarang, dunia pendidikan kita sudah S1, S2, S3, sampai S mambu, tinggal sekolah, sampai profesor doktor. Tapi belum ada yang mampu menjawab tantangan Al-Quran. Kalau kamu ragu dengan adanya Al-Quran, fa'tu bisuratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau memang kamu ragu atas kebenaran Al-Quran, fa'tu bisuratin min mislih. Masih ayat ini masih tertulis dan terbaca sampai sekarang, dan orang-orang non-muslim membaca. Fa'tu bisuratin min mislih. Jangan sendirian. Wad'u syuhada'akum, undang orang-orang kamu, orang-orang pinter, orang-orang teknologi, orang apa namanya, min dunillah, selain Allah. Tetapi tidak bisa sampai sekarang. Niki bukti daripada kebenaran dan kemuliaan Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah, dipilih oleh Allah di tempat yang sangat mulia, Mekah Al-Mukarramah. Tidak ada tempat yang paling mulia selain Mekah Al-Mukarramah. Tepatnya di Ghar Hira, Gua Hira, melihat di mana posisinya Nabi duduk ketika dia bersemedi. Dan alhamdulillah, saya waktu itu masih nekat, masih baca, lalu kemadik tu atas marah dengan lalu menjari ini si nekat waktu ya legundik mesa kaca ketelu lalu terketeh lalu dek kaca ketelu madik tu atas kedua hero ni ya takut mampu jaga, takut luar biasa. Tapi baginda Nabi SAW pada masa itu belum ada rumah di bawahnya, belum ada 5 kilo jaraknya dengan Masjidil Haram, Jabal Nur. Di sanalah Rasulullah bersemedi, tidur, habis bekalnya tulak kembali lagi, kemudian naik lagi, berkali-kali turun naik dan bersemedi di sana. Menjadi saksi sejarah bisu, saksi bisu atas kenabiannya baginda Nabi SAW. Maka datanglah malaikat menjelma sebagai manusia, duduk antara langit dan bumi, sejajar dengan Jabal Jibril yang sekarang. Ampurayang bagi yang sudah ke sana, ini Jabal Nur. Kemudian Jabal Nur ada jalan raya. Kemudian jalan raya ini ada gunung. Nah, gunung niki namanya Jabal Jibril. Di Kensandar niki lah tempat baginda Nabi SAW melinggi di Jabal Nur. Kemudian Jibril datang dari arah timur. Tiba-tiba dengan lantangnya, ya Muhammad, Rasulullah tercengang, Iqra, baca. Maka Rasulullah menjawab, ma'ana biqari, maaf, siapa kamu, saya tidak bisa baca. Karena Nabi Muhammad SAW seorang manusia yang buta huruf. Den wika naran alif, den wika naran nebe, den wika naran huruf, satu huruf pun tidak ada yang dia kenal. Niki Nabi. Tapi hal ini jangan ittiba, dendek ngikuti Nabi. Lema je baik sekali dek kap sekolah ada buta huruf marah Nabi. Oh pelih dembau jadi saya jadi kardus jadi pekasih hai bendep tahu apabila tak buta huruf. Tetapi baginda Nabi SAW buta huruf, mukjizat.
Mukjizat. Imam Busairi rahimahullahu taala berkata, kafaka bil ummiyati mu'jizatan. Wahai Muhammad, cukup dengan ummimu, dengan buta hurufmu sudah menjadi mukjizat. Bagaimana seorang buta huruf bisa mengalahkan orang-orang yang sekarang ini? Sebagaimana ayat yang tiang bacakan tadi, fa'tu bi suratin min misli, niki keluar dari mulut seorang buta huruf namanya Muhammad ibn Abdillah. Sudah 1444 tahun yang lalu tertulis ayat ini. Fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Tapi orang-orang sekarang sampai detik ini belum ada yang mampu menjawab tantangan ini. Kalau tidak mukjizah, sudah berabad-abad, 14 abad yang lalu, Al-Quran ini tidak pernah berubah sama sekali. Utuh, karena jaminan Allah, ada jaminan Allah. Sementara kitab-kitab yang lain tidak punya jaminan Allah. Tetapi Al-Quran memiliki jaminan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Aku menurun Al-Quran. Maka di sini pakai inna, nahnu pakai nahnu. Jadi bukan utuh sepenuhnya dari Allah saja, ada upaya manusia. Di antaranya para hufaz. Maka orang yang hafal Quran, sangatlah kita sangatlah beruntung kalau kita memiliki anak yang hafal Quran. Sangatlah kita beruntung kalau kita memiliki sahabat yang hafal Quran. Sangatlah kita beruntung kalau kita bertetangga dengan orang yang hafal Quran. Maka di sini keuntungan Pelunggup Zami apabila kita, jangankan kita menghafal Quran, bersahabat dengan orang yang menghafal Quran, diturunkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pelunggup Zami arak bidi jari, arak anak jari, supaya dicanangkan lemak dengan toa apabila anaknya menghafal Quran, disediakan oleh Allah taj. Ini kita ni kesejarian raja ni, apa ni para mahkota terpasangan era. Bagi siapa? Kedua orang tua daripada anak yang hafil Quran. Alangkah beruntungnya kalau kita memiliki seorang anak hafal Quran. Dia berhafal sangat kita lagi bersahabat kita dengan orang hafiz Quran. Menghormati orang-orang yang hamil Quran. Menghormati orang-orang yang hamil Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mukjizah yang abadi yang sampai sekarang kita rasakan dan kita lihat sendiri bahwasanya Al-Qur'an itu adalah mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Maka membaca Quran niki lain kembali kepada kita, pribadi kita. Semua Allah melonggarkan apa yang dilonggarkan oleh Allah kepada kita, semua macam kesulitan. Lemunara kesulitan demak Al-Quran. Kemudian baca. Kalau kita takut sama azab kubur, baca surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sabawa di ngapa? Kalau kita takut sama napira niki azab kubur, maka siapa yang istiqomah membaca surat Tabarak, amina min azabil qabri, aman ini azab kubur. Allah yarham guru tia Syekh Abdullah Said Lahdi Al-Hadrami As-Sakhari. Dia selalu mewasiatkan kepada saya, murid-muridnya, dawim alaika ayyuhal aulad bi qiraati suratil mulk amina min azabil qabri kama qala alaihi salatu wassalam. Dibasa dawim alaiha,
dawim alaikum, maka kamu beristiqomalah pada kamu untuk apa? Membaca suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makin gampang kita baca ni kan tadi ngapal setel baik HP mau tulukkan kentok mau tenur kita. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai paman ya'tikum bima sampai tutup. Ini kalau kita khawatir takut sama azab kubur, kalau kita khawatir takut sama kefakiran, kemiskinan, dawin alaiha waqiatul kitab, alaikum biwaqiatil kitab. Baginda Nabi SAW bersabda, alimu auladakum wa waqiatul kitab. Ajah anak alisan dait suratul waqiah. Suratul waqiah bahasa manik Nabi suratul ghina. Kalau mau kaya batin kita, kaya kita punya batin, dawim alaiha dengan surat idza waqa'atil waqiah. Lebih-lebih kalau kita menemukan doanya yang dikarang, yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa'anzilhu. Dene kejilamun le langit rezeki petur. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, lamun kenaka dalam tanah tahun subur. Wa in kana ba'idan fa qarribu, lamun jauh tahun perapat. Wa in kana fil bahri fa atlihu, lamun dalam segari tahun petai. Wa illam yakun syai'an fa kawinhu, lamun dinara sama sekali perkara. Wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana mahruman fatahhirhu wa illam yakun syai'an fakawinhu wanqulhu ilaina haitsu kunna wa la tanqul haitsu kana wa barik lana fi wa tawalla umurana bi adik wa hul bainana wa baina ghairi kafi waj'al yadana ulya bil iqa wa la taj'al yadana sufla bil istiqa. Niki alhamdulillah doa niki yang hafal dari tahun 70 oleh guru saya namanya Syekh Adnan Hikmatullah dari Peraya, dan guru yang Said Hamid Al-Kab Al-Banjari. Saya hafal, selalu saya baca itu, baca surat Waqiah, kemudian saya baca itu, Allahumma in kana rizqina fis sama' fanzilu, ini kejelem kena atas langit rezeki petur. Wa illam yakun syai'an fakawin walun dinara perkara, lamun ke dalam segari tahun petahe, lamun haram supaya bisa mendapat rezeki yang halal. Nah niki surat Waqiah yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dan saya dulu menerima dari guru saya Syekh Adnan Hikmatullah Peraya dan Said Hamid Al-Kab Al-Banjari, Syekh Abdullah Said Lahji Al-Hadrami As-Sakhari, Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki. Dan insya Allah mudah-mudahan panjang umur, ada kesempatan lebat yang tulis di Mekah. Kemudian saya kopikan dan saya bagikan kepada pengajian-pengajian. Adin di Arab murid saja lah. Lagu murid sugi selapu maulah kita jadi guru. Lagu-lagu selapu murid jelang-jelang doang, masya Allah, tabarakallah, guru susah. Guru sampai murid telang di darah ngaji, lalu benih lalu. Tetapi kalau sudah mendapat rezeki yang halal, gampang rezeki yang halal itu. Baca Quran, baca selawat Nabi, itu saja. Kemudian baca Quran yang tadi. Kalau kita ingin kaya raya, kaya jiwa nih, kaya raya dengan harta benda doang, tapi kaya raya dengan jiwa kita, kaya batin kita, dan dimudahkan rezeki. Maka kita disuruh oleh Rasulullah SAW, saya terima melalui guru saya, dawim alaikum biwaqiatil kitab, istiqamahkan membaca suratul Waqiah. Idza waqatil waqi'ah laysa li waqatiha kadhiba khabiratun rabiatun idza rujjatil ardu rajjan wa busatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatsa. Saya sudah hafal. Kenapa? Saya khawatir namanya fakir itu, maka saya terus menerus membacanya. Ini milen sugih pada gede narap, usaha upaya doa anda berbeda matikan sugih si Allah Taala. Milen ini doa terturut kemilik insya Allah Taala, tetapi Allah Taala menyuruh kita nikmati. Kalau kita ingin berubah, marilah kita rubah pendirian kita, pembawaan kita. Maka di antara Al-Quran ini tidak hanya mukjizat, juga Al-Quran ini syifa.
Namanya syifa ini obat. Tetapi tergantung keyakinan kita yang memakai menjadi obat. Kalau kita hakul yakin dengan Fatihah saja, insya Allah. Tetapi dengan syarat yakin. Nah, lebih-lebih kalau pelunggup Zami mengistiqomahkan namanya doanya Nabi Allah Sulaiman. Niki doanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sangat mujarab. Sangat mujarab. Nabi doanya Nabi Allah Sulaiman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Setiap saat kita baca niki, pagi kita baca, malam kita baca, pagi dibaca, malam dibaca, paling kurang 11 kali. Karena niki adalah salah satu surah yang disebut dengan surah doanya Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman niki bijang seorang raja, seorang nabi dan rasul namanya Daud alaihissalam. Nabi Daud seorang nabi dan rasul dan juga seorang raja. Memiliki putra namanya Sulaiman alaihissalam. Dialah yang menguasai dunia pada saat Ratu Balqis yang luar biasa kekuasaannya, kekayaannya, kesombongannya, ratu seorang perempuan, Ratu Balqis. Kemudian dikasih tahu, ya Sulaiman, Anda di sana seorang perempuan memiliki kekuasaan yang luar biasa. Mari kita ajak supaya beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Allah Sulaiman menulis surat. Suratnya niki dibawa oleh burung. Dan apa? Pose jauh surat, burung yang membawa. Maka ditulis surat, innahu min Sulaimana. Sesungguhnya ini surat dari Sulaiman alaihissalam. Wa innahu, sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Isi suratnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa materi suratnya? Allah ta'lu alayya, jangan merasa sombong bersama saya. Wa'tuni, datanglah kepadaku wahai Balqis, muslimin, menyerah dengan kamu dan bara tentaranya. Begitu dibaca oleh Ratu Balqis gementar dan datanglah mendatangi Nabi Allah Sulaiman, kemudian menyerah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki kalau pelunggu membaca niki dengan niat yang bersih, hati yang bersih dan yakin apa yang tertera di dalam Al-Quran itu, maka kita akan memperoleh namanya keberkahan. Muamalah niki, bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Timu anda ngerausi ala menarak kanak kesurupan. Kamu ngijazah menan arak kanak kesurupan. Baca solat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Tiup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya innahu Sulaiman wa innahu. Solat sekali. Suruh ngenem saat kesurupan ini. Timu anda ngerau ini akan sembuh seketika kalau betul-betul kesurupan. Berkat apa? Doa yang dibacakan, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Sulaiman. Niki pelunggu baca surat An-Naml, lebu kedai salah ayat 19 ayat 20. Kamu pada ngijazah nih, benar anak jaring kesurupan, solat sekali baca. Lebu mendendai buka diri Quran, surat An-Naml ayat 19 sampai ayat 20. Bacaan solat sekali, tutup sekali tiup, tutup sekali tiup, 11 kali. Musuhnya ngenem kanak ni saat kesurupan niki. Jin niki lah rara. Rara tu jin, tom rara. Pelai terbirit-birit jin niki. Karena apa? Pengaruh daripada kedahsyatan daripada Al-Quran. Satu ayat dia daripadanya adalah ayat di dalam surat An-Naml.
yang dipakai oleh Nabi Allah Sulaiman berdakwah kepada Ratu Balqis, dan Ratu Balqis memiliki kekuatan dan kejayaan yang luar biasa, tetapi kalah dengan suratnya Nabi Allah Sulaiman. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Materi suratnya apa? Allah ta'alu alayya, jangan sombong kepadaku wahai Balqis. Allah ta'alu alayya wa'tuni, datanglah kepadaku. Harus kamu menghadap kepadaku. Wa'tuni muslimin. Nah niki alhamdulillah ayat yang disebut dengan doa Nabi Allah Sulaiman. Arah girang mancing teh. Lamun girang mancing, lagu dendek mancing kena air sandina rampak. Berbeda na arah sandina. Lamun girang mancing, dia baca dikit. Baca sedikit insyaallah datang empan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu dendek deh. Lamun girang mancing, ngebek batun deh. Girang maupun dimancing. Mengira iya baca. Dia baca ni Bismillahirrahmanirrahim bejulu. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. 3 kali. Menyelenggara ya Allah semua ikan yang datanglah kepadaku untuk adeza moro tau. Adeza moro. Ane jam sholat senilai mak di nyambung malik. Ane be mudah-mudahan nenek aja saku hasil. Girang-girang dong mancing ruan itu. Seger-seger doang terus. Mulai tedem doang baru kata kena pancing seger gelap. Dan insya Allah ampurayang tiang dikirang mancing. Lagu ampurayang dene mancing le tahu sadina rampak. Mundandar ilmu tuang guru le rampak tu berbeda aja moro. Betul-betul ada ikan dan insya Allah akan datang. Arak sekai batur girang lalu di laut. Mun kira-kira tanggal pitu jaga bulan puasa sau menjauh bandek ar 20 ya berembit tak mau banle alhamdulillah mandi ada penterenu bilang apa lu doa Nabi Allah Sulaiman lu lah murut terus menerus lagu alhamdulillah ra bukti menjauh bandek mandi menjauh jadi sadu. Nah insyaallah mudah-mudahan. Nah niki ruan Al-Quranul Karim. Maka tidak salah kalau kita memperingati dari semua sisi, dari hikmahnya, dari fadilat Al-Quran, dari kelebihan Al-Quran, dari mukjizat Al-Quran, dan bicara semalam-malam dia nak pih-pih. Lagu insyaallah mudah-mudahan panjang umur. Lemak kan rebu tak masih nyambung malik. Saya ngat karing sekali tak ngaji le rebu. Mau rebu saat berikutnya tiang pamit lalu umroh.